Tidak. Kenapa? Jadi itu intinya. Oke, Sir, sebelum lanjut, seperti statementnya Sir tadi, pertanyaan lebih penting daripada jawaban. Kalau mungkin untuk sore ini, tanggapan Sir lebih penting dari pertanyaan yang kami sampaikan. Jadi karena mic ini lebih jelas, mungkin dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin bisa ditukar, Sir. Yang nggak jelas bukan mic-nya, suara saya. Biar pakai ini juga, suara saya nggak jelas. Rin, kayaknya udah masuk ke pertanyaan. Pertanyaan di toples ini. Di sini ada pertanyaan dari kita semua yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Karin boleh ambil satu? Boleh. Baiklah. Apakah langsung dibaca saja? Langsung baca saya. Setelah dibaca, dijawab. Pertanyaan nomor 24 mungkin bisa juga ditampilkan di slide. Nomor 24, apakah kita boleh bergaul dengan orang yang baik-baik saja? Bagaimana dengan Yesus yang datang ke dunia ini? Bukankah ia lebih banyak bergaul dengan orang-orang jahat dan berdosa selama ia di dunia ini? Pertanyaan yang sangat bagus. Coba perhatikan pertanyaan ini. Apakah kita boleh bergaul dengan orang yang baik-baik saja? Tambah jelek ini bukan apa? Tes. Ini saking bagusnya pertanyaannya saja sudah salah. Bukan apakah kita boleh bergaul. Kita harus bergaul dengan orang yang baik-baik, tapi kata saja dicabut. Jadi sebetulnya ini bukan pertanyaan, ini adalah statement. Kita bergaul dengan orang baik-baik. Oke, itu idealnya. Tapi bukankah Tuhan Yesus memberi teladan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik? Jawabannya gampang, kita bukan Yesus. Enggak, maksudnya Sir, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa bukan orang baik saja teman kita, tapi ada orang yang dikonotasi kurang baik. Betul. Jadi apakah jawaban saya belum selesai. Kenapa dia? Oke. Begini. Kenapa saya bilang kita bukan Yesus? Kalau Tuhan Yesus ketemu orang sakit kusta, dia pegang orang kusta, yang terjadi orang kusta itu sembuh, Yesusnya nggak apa-apa. Kalau kita pegang orang sakit kusta, kita ketularan, gantinya kita. Jadi kalau Tuhan Yesus ketemu orang AIDS, dia pegang orang AIDS, orang AIDS-nya sembuh, Tuhan Yesusnya nggak apa-apa. Kalau kita keturunan ikut mati konyol kan? Jadi maksud saya begini, kita harus tahu kekuatan kita. Kita harus tahu kekuatan kita. Kalau kita orang nggak kuat bergaul sama orang yang kurang baik, kita akan dengan mudah terseret. Jadi hidup aja sudah susah, kenapa disusah-susahin lagi dengan bergaul dengan. Kalau kamu nggak setuju, bisa follow up pertanyaan ini dengan jawaban saya. Jadi mungkin Sir, kalau tergantung kitanya saja. Kalau kita rasa mampu, jadi boleh bergaul. Kalau merasa tidak mampu, jangan. Apa seperti itu, Sir? Dari mana kamu tahu kamu mampu atau tidak? Mampu atau tidaknya, sebenarnya ini akan jadi pertanyaan lanjutan saya. Ya memang ini mau saya jawab.
mampu dalam arti Sir, misalnya kalau kita bergaul itu akan membawa kita lebih baik atau tidak begitu Sir. Jadi lebih baik kita mana yang kita pilih, bergaul dengan semua orang walaupun dia jahat atau hanya dengan orang baik saja. Konotasinya untuk lebih ke kehidupan yang lebih baik. Kamu nanya atau jawab? Hanya Sir. Berikan pendapat saja. Kenapa mereka ketawa terus? Memang ada apa di antara kita? Begini, kita harus cepat mungkin sebaiknya jawabannya begini. Di dalam setiap diri orang, di dalam diri setiap orang ada potensi kebaikan dan potensi kejahatan. Itu setiap orang punya. Nah, di dalam bergaul, jenis teman yang kita pilih akan mengembangkan potensi yang mana. Misalkan, nggak usah lah, nggak jadi nanti. Nggak, maksudnya ada jenis teman yang secara tidak sadar membuat bibit-bibit yang buruk di dalam diri kita jadi berkembang lebih kuat dibanding yang kebaikan. Jadi boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi sensitif dengan hal itu. Ketika kita rasa bahwa ini akan membuat kita orang yang lebih mengembangkan hal yang buruk-buruk, kita harus cepat stop. Nah, ada orang yang ketika bergaul dengan orang yang tidak baik, dia jadi lebih banyak berdoa, dia jadi lebih banyak bergumul. Jadi sebagai orang dia sendiri mengembangkan hal-hal yang baik, sementara menolong orang itu. Sementara kalau orang lain dengan bergaul dengan orang itu tadinya rencananya sih bagus, ingin menolong supaya teman itu jadi orang baik, ternyata dia jadi lebih ikut-ikut yang ini. Jadi ketika kita bergaul sensitif dari hari ke hari, saya ini jadi orang yang lebih baik atau tidak. Ada kalanya kita sendiri tidak bisa melihat. Teman dekat kita bilang, kok kayaknya kamu udah lain sekarang. Nah, itu harus dia dengar. Boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi hati-hati, kita harus lihat apakah itu akan mengembangkan potensi yang baik atau potensi yang buruk dalam diri kita. Dan di sisi lain, kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, karena ada orang memang cita-citanya jadi orang jahat. Cita-citanya jadi anak nakal. Dia menyesal kalau berbuat baik, merasa tidak bahagia, merasa tidak cukup gagah, tidak jantan. Jadi kalau jadi anak nakal baru bangga. Biar kamu gimanain juga nggak akan, karena memang cita-citanya ke sana. Kalau kita coba rangkul dia, kita jadi terikut-ikut. Jadi satu jawaban tidak bisa menjawab semua case, karena itu harus dilihat person to person, kasus per kasus. Tapi kurang lebih garis besarnya begitu. Cukup menjawab pertanyaan. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya, Kak Rin. Saya ambil ya. Siap-siap Pak Pendeta. Emang mau ditanya apa? Ini sudah berhubungan dengan ayat Alkitab. Pertanyaan saya berhubungan dengan Yeremia 29:7. Apakah kita sebagai umat Advent ikut dalam kancah politik, boleh ikut dalam kancah politik? Sejauh mana kita bisa ikut politik? Karena dibilang yang kemarin khotbahnya Sir, Yeremia 29:7, kita bisa memberikan kesejahteraan bagi negeri kita. Boleh. Dan pertanyaan tentang politik, apakah boleh ikut politik? Orang Advent begitu. Ya terserah masing-masing orang. Biar saya bilang nggak boleh, kalau dia mau berpolitik, dia akan tetap. Secara Alkitabiah gimana? Oke. Oh, jadi secara Alkitabiah. Ayat itu mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Dan ayatnya itu sangat jelas bilangnya, yaitu suruh buka kebun, artinya suruh buka lapangan pekerjaan, disuruh berdoa bagi kota itu. Ayat itu nggak bilang disuruh masuk parpol atau caleg atau apa, nggak disuruh berpolitik di dalam ayat itu. Ada satu hal yang sangat mendasar sehubungan dengan pertanyaan orang Advent boleh berpolitik atau tidak. Mungkin tidak menjawab secara langsung, tetapi membahas pertanyaan ini. Kalau pertanyaan apakah orang Advent boleh berpolitik atau tidak,
biasanya hampir selalu contoh yang dipakai adalah Daniel dan Yusuf. Bukankah Daniel jadi Perdana Menteri di Babylon? Bukankah Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir? Orang yang menggunakan contoh Daniel dan Yusuf untuk menjadi alasan berpolitik, mereka kurang cermat membaca Alkitab. Orang menjadi pejabat tinggi negara itu melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur partai politik, yang satu adalah jalur teknokrat, tenaga ahli. Mereka tidak pernah berpolitik, biasanya mereka adalah dosen di universitas terkemuka. Ketika ada jabatan menteri mereka ditarik, mereka nggak pernah ikut partai. Ada orang yang jadi menteri karena lewat partai. Nah kalau dilihat demikian, Yusuf dan Daniel jadi Perdana Menteri bukan lewat jalur parpol. Mereka adalah orang pinter yang direkrut oleh karena problem yang sedang dihadapi oleh negara. Coba baca buku Kejadian dan buku Daniel baik-baik. Di Mesir sedang ada masalah, yaitu mau ada kelaparan, dan kemungkinan kelaparannya akan sangat panjang, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberi proposal terbaik bagaimana menghadapi masalah ini. Dari semua orang itu hanya Yusuf yang bisa. Maka Yusuf yang diangkat jadi Perdana Menteri. Jadi dia itu bukan lewat kampanye dan lewat segala macam. Daniel juga hal yang sama. Ketika semua orang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan raja, tidak ada yang bisa jawab kecuali Daniel. Contohnya, pemerintah Indonesia sekarang masih punya hutang luar negeri yang sangat tinggi. Belum ada formula terbaik bagaimana bisa melunaskan hutang luar negeri pemerintah Indonesia dalam tempo 1 tahun tanpa mengganggu APBN. Kalau ada di antara kita yang bisa bikin proposal itu, sudah langsung diangkat jadi Menteri Keuangan, nggak usah lewat partai politik. Jadi jawaban saya begini, orang Advent mau berpolitik atau tidak, satu, terserah, tapi jangan gunakan Daniel dan Yusuf sebagai contoh, karena dia menggunakan contoh yang salah. Daniel dan Yusuf naik ke tingkat pemerintahan tertinggi bukan lewat jalur partai. Mereka adalah teknokrat, tenaga ahli. Sekarang, kalau kamu tanya orang Advent boleh berpolitik atau tidak, pertanyaannya itu untuk orang Advent di Indonesia atau orang Advent di tempat lain. Kenapa saya tanya begitu? Begini, kalau di satu negara isinya orang Advent semua, mau nggak mau harus ada orang Advent yang berpolitik, karena harus ada yang jadi presiden, harus ada ini, harus ada ini. Tapi kalau negara besar begini dan kita minoritas dan orang lain rebutan, kenapa kita harus ikut-ikutan ribut di situ kalau kita bisa membantu kesejahteraan negara ini melalui jalur-jalur non-government, dan mungkin lebih baik karena kita tidak harus mendapat income dari pajak negara. Tapi walaupun saya menjawab gini, kalau memilih berpolitik silahkan. Gimana Rin? Cukup menjawab? Saya rasa itu sudah cukup jelas sekali. Langsung ke pertanyaan selanjutnya saja. Makasih, Sir. Terima kasih. Pertanyaan nomor 3. Mengapa Yakub memiliki 2 istri dan beberapa gundik? Poligami, apakah itu diperbolehkan? Karena sekarang ini konsep poligami sangat ditentang keras, tapi pada zaman dahulu hal itu boleh atau diperbolehkan. Siapa bilang poligami diperbolehkan zaman dulu? Melihat contoh Yakub dan Salomo mungkin, Sir. Jadi kalau mereka bikin begitu artinya boleh? Kira-kira begitu. Secara konteks Alkitab, sepertinya Tuhan memperbolehkan mereka. Jawabannya sederhana, mereka nggak Advent.
Yakub bukan Advent kan? Sulaiman bukan Advent kan? Makanya dia kayak gitu. Itu cuma jawaban yang benar. Tapi sekarang jawaban yang benar-benar. Cerita-cerita di Alkitab itu dituliskan, segala contoh-contoh itu kemungkinannya dua pesan yang mau disampaikan. Pesan yang pertama, lihat ini, bagus, ikutilah. Sementara cerita-cerita lain itu diberikan pesannya, lihat ini nggak bagus, jangan diikutin. Jadi cerita Salomo punya istri berapa, Yakub punya istri berapa, itu bukan mendorong kita ikut. Itu adalah contoh-contoh tidak bagus, jangan diikuti. Masalahnya kita suka baca Alkitab, yang harusnya contoh untuk diikuti tidak kita ikuti, yang harusnya jangan diikuti justru itu yang kita kepengen ikut, jadi salah baca Alkitab. Itu problemnya. Jadi cerita-cerita di Alkitab, karena saya pernah ditanya sama orang, Daud membunuh Goliat, kalau gitu saya bisa membunuh orang dong. Loh, apakah itu cerita tentang Daud yang akan kita jadikan teladan hidup kita? Yesus membersihkan Ka'bah, kalau gitu saya masuk chapel, saya usir semua orang dong dari chapel, seperti Yesus. Apa itu poin ceritanya? Jadi kita baca Alkitab juga harus hati-hati. Jadi seperti saya bilang, Alkitab, Tuhan tidak pernah setuju dengan poligami, dan cerita tentang Ibrahim, Yakub dan sebagainya itu contoh betapa buruknya poligami. Tapi bagus itu contoh Yakub yang diambil contoh. Makanya hati-hati para pengantin pria pada malam pertama nanti. Kenapa? Yakub itu waktu malam pertama dia tuh minum kebanyakan, jadi waktu ditukar dia nggak tahu kalau itu bukan Rahel. Nanti besok pagi dia baru nyesel karena dia mabuk malam itu. Ya karena itu adat di zaman, ya sekali lagi saya bilang Yakub bukan Advent, makanya dia minum anggur terlalu banyak. Waktu pesta perkawinannya sampai istrinya ditukar pun dia nggak tahu. Jadi Yakub berpoligami itu karena terpaksa ditipu, bukan karena memang dia mencari istri dua. Lalu yang selir-selirnya itu pun karena dia dipaksa-paksa istrinya, dia pura-pura ikut istri padahal menikmati, ya itu urusan Yakub lah. Tapi poinnya cerita itu diceritakan waktu, coba baca, cerita itu diceritakan bukan untuk menggambarkan betapa bahagianya rumah tangga Yakub, tetapi untuk menunjukkan memangnya kamu mau kehidupan pernikahan kamu kayak begini. Jadi cerita itu sengaja ditulis di Alkitab bukan memberi inspirasi kita untuk mengikut mereka, tapi justru jangan mengikuti mereka. Jadi cara kita baca Alkitab juga harus hati-hati. Sir. Oh. Oke, sebelum lanjut ada sedikit tanggapan. Karena pikiran manusia kita kan masih terbatas. Kalau memang Alkitab kan ditulis berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Betul. Kalau pada akhirnya Tuhan kan Maha tahu. Kalau pada akhirnya ada orang yang akan jatuh karena mengambil contoh-contoh seperti ini, kenapa bagian-bagian yang itu tidak dituliskan saja? Jadi bagian apa yang harusnya ditulis? Yang baik-baiknya saja. Yang baik-baiknya aja. Emang enak baca Alkitab kayak gitu. Justru itulah kelebihan Alkitab dari dokumen-dokumen purbakala lainnya. Kalau kita baca naskah-naskah purbakala itu membosankan. Isinya hanya puja-puji kepada raja dan raja sempurna, tidak bisa salah. Justru yang membuat Alkitab mengasihkan adalah sementara Yakub adalah orang yang berserah kepada Tuhan, dia juga orang penuh kelemahan. Kok kayak punya teman? Bahwa Daud orang yang begitu hebat pada saat yang sama bisa jatuh juga. Kok kita kayak punya teman? Justru itulah indahnya Alkitab. Yang kedua, kita harus ingat, suka dibilang kitab suci, Alkitab suci, Alkitab suci.
Apa artinya Alkitab suci? Kalau kata kitab suci, apa artinya kitab itu suci? Karena berbicara tentang Allah. Jadi kalau berbicara tentang Allah pasti suci. Menurut saya ya. Oke. Sebetulnya Alkitab itu suci. Saya mau cerita, saya pernah bawa mahasiswa teologi ke Lembaga Alkitab Indonesia di Bogor. Di percetakan Alkitab tuh bertumpuk-tumpuk di gudang, dan untuk ambil tumpukan paling atas orang harus injek Alkitab yang lain untuk sampai ke atas sana. Nggak suci di gudangnya Alkitab. Dan waktu dimuat di truk, bukan karena Alkitab, orang dilempar-lempar itu Alkitab. Nggak suci Alkitab. Dari sudut itu, Alkitab itu suci dalam arti kalau baca Alkitab, hidup kita akan dituntun menjadi orang yang lebih suci. Jadi tujuannya bukan bukunya, karena kita bisa mendewakan Alkitab. Wah suci, nggak usah dibaca. Bukan. Tujuan bahwa Alkitab itu suci artinya kalau kita baca Alkitab secara benar, hidup kita akan lebih suci. Hari Sabat itu suci artinya kalau kita pelihara hari Sabat benar, hidup kita akan dituntun lebih suci. Kebaktian ini suci artinya kalau kita ikuti kebaktian dan kebaktiannya berjalan dengan benar, hidup kita hasilnya akan lebih suci. Jadi ini semua kitab suci, Sabat suci, kebaktian suci berbicara tentang tujuan, bukan tentang sifat dari Alkitab, sifat dari kebaktian dan sifat dari hari Sabat. Saya beri contoh yang sangat ekstrim. Mungkin terjadi di negara lain. Kalau ada sekolah Advent dijual karena bangkrut, nggak ada student, dijual. Lalu ada gedung besar gini, gereja yang ditahbiskan oleh pemilik baru dijadikan restoran, dijadikan lapangan badminton. Tetap suci nggak? Kan gereja sudah ditahbiskan, sudah diserahkan. Gereja yang suci. Jadi kesucian itu lebih bersifat apa tujuan dari gedung itu daripada sifat dari semennya, batunya, kacanya, jendelanya. Alkitab juga suci adalah tujuan orang baca Alkitab supaya hidupnya lebih suci, bukan ceritanya harus cerita suci semua. Kalau memang Alkitab mau ceritanya suci semua, maka contoh tokoh di Alkitab harusnya namanya Suciati dan Sucianto. Gimana hari ini, sudah cukup menjawab kayaknya ya? Sudah cukup. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak Pendeta yang ambil saja. Siap Pak Pendeta. Ini tes menjurus ke anak muda ini. Pacaran. Halo, tes. Nomor berapa? 23. Pacaran beda agama, apakah dalam Alkitab diperbolehkan pacaran beda agama? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pasangan yang tidak seimbang dalam 2 Korintus 6 ayat 14? Ini pertanyaan aplikasi buat kita orang-orang muda. Kenapa? Karena berhubungan dengan pacaran. Memangnya pacaran cuma orang muda? Lebih cenderung. Oke. Pacaran beda agama apakah dalam Alkitab diperbolehkan? Jawabnya tidak tahu. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah cerita tentang orang pacaran. Cerita di Alkitab semua selalu cerita tentang orang kawin. Nggak pernah ceritanya Yakub pacaran sama Rahel. Yang ceritanya Yakub kawin dengan Rahel. Ceritanya Abraham kawin sama Sarah. Jadi kalau tanya pacaran di Alkitab, nggak ada. Itu jawaban level pertama. Tapi idealnya menurut Alkitab, menikah dengan orang yang tidak seiman sangat tidak direkomendasikan. Walaupun demikian, ada cerita-cerita di Alkitab yang
menceritakan orang yang tidak seiman menikah. Sekarang nah dalam konteks ini maka perkawinan dengan tidak seiman baru cocok 2 Korintus 6 ayat 14 di bawah. Janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Mungkin yang dimaksud postur tubuhnya yang tidak seimbang, atau yang lain. Sekarang begini, pertanyaan yang paling mendasar, tujuan kamu pacaran itu apa? Mau cari teman yang cocok dan bisa berinteraksi dengan baik dan membina hubungan yang sehat, dan dengan harapan di kemudian hari bisa menjadi pasangan hidup dan bahu-membahu menjalani hidup ini. Kalau itu tujuan pacaran, maka pacaran beda agama kurang direkomendasikan. Tapi kalau kamu senang debat agama, ya silakan. Tetapi apakah mau berdebat agama harus pakai pacaran? Tidak ada cara lain. Kalau sampai ada orang biasanya menikah beda agama, kemungkinannya itu ada 3. Yang pertama, dua-duanya sebetulnya orang tidak beragama. Mereka tidak peduli dengan agama masing-masing. Makanya waktu mereka pacaran, agama bukan isu sama sekali. Makanya mereka, dan pacaran mereka jalan karena memang sebetulnya mereka statusnya beragama, tetapi sebetulnya mereka orang nggak beragama. Kemungkinan kedua, hanya salah satu yang beragama kuat, yang satu enggak. Bisa itu pacaran jalan. Lambat laun yang lemah ini akan ikut sama yang kuat. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah dua-dua sama-sama kuat. Tetapi boleh jadi cinta mereka jauh lebih hebat dan lebih kuat dari perbedaan yang mereka miliki. Ujung-ujungnya kembali salah satu akan kompromi. Nah, biasanya kalau sekarang sudah kompromi, biasanya selalu message-nya kamu yang ikut saya, nggak pernah ceritanya saya mau ikut kamu. Nah, kalau kamu ikut apa, kamu siap? Bukan kamu maksud saya. Karena kelihatannya dia sudah mulai berpikir keras. Satu. Yang kedua, mungkin yang satu berpikir mengalah untuk menang. Oke, start. Tahu-tahu nggak menang-menang, kalah terus. Satu itu. Sekarang ada isu yang jauh lebih penting lagi. Pertanyaannya mungkin lebih dari sekedar pacaran beda agama, yaitu pribadi macam apa yang saya pacari. Kenapa? Ada orang seagama sama saya, jadi secara teori kita pasangan cocok karena kita seagama. Cuma dia itu cita-citanya kepengen murtad terus, hanya belum berani aja. Nanti kalau udah kerja, udah punya duit, cita-citanya begini. Sementara saya itu kepengen saya. Jadi sebetulnya mereka itu nggak seiman, cuma seagama. Beda seiman dengan seagama. Di sisi lain ada orang beda agama tapi sebetulnya seiman, yaitu orang ini tidak puas dengan agamanya dan mencari agama yang lebih baik atau mungkin iman yang lebih baik. Contoh di Alkitab, tipe seperti Rut, secara status dia bangsa kafir, secara status dia agama beda, tetapi semangatnya itu mencari sesuatu yang lebih baik. Lebih baik berpacaran dan menikah dengan orang yang memang mencari sesuatu yang lebih baik daripada seagama tetapi cita-citanya kepengen hidup jauh dari Tuhan. Tapi lebih jauh lagi pertanyaan, apa yang kamu cari dalam hidup ini? Yang lebih jauh lagi, kalau ada dua orang menjalin hubungan, maka siap untuk konflik. Kita saja suka konflik sama diri kita sendiri, apalagi dengan orang lain. Nah, semakin banyak perbedaan, potensi konflik semakin banyak. Nah, kita tuh pacaran mau cari mesra atau mau cari berantem? Terpulang
Pertanyaannya, apa tujuan kita berpacaran? Kenapa kamu kelihatannya bingung? Ya, kurang lebih itulah jawaban yang bisa saya berikan. Ya. Oh, tunggu, saya harus bilang sesuatu. Waktu saya bilang di mana? Di lembaga Alkitab dilempar-lempar, ditumpuk-tumpuk, dan bahkan seringkali petugas harus terpaksa menginjak Alkitab yang satu untuk naik yang lebih tinggi. Jangan nanti habis ini kita injak-injak Alkitab semua. Begitu jadi milik pribadi, cara kita memperlakukan Alkitab mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tetap Alkitab ini buku yang harus dihormati. Tetapi definisi tertinggi dari Alkitab adalah kitab suci adalah tujuan Alkitab, bukan kertasnya suci, sampulnya suci. Tapi itu sudah pertanyaan lain. Tapi kalau ada pertanyaan follow up tentang pacaran ini, sesuai dengan 2 Korintus 6 ayat 14, apakah konteksnya di sini beda agama atau beda kepercayaan? yang nggak seimbang itu artinya yang satu lebih kuat dari yang lain. Jadi apakah kamu mau yang satu lebih kontrol dari yang lain? Hati-hati. Jadi kalau saya menikah dengan orang yang mengontrol saya terus, mungkin karena waktu di sekolah nggak ada yang mau sama saya dan hanya dia yang mau, ya saya ikut dan saya ngalah terus. Bahayanya kalau saya mengalah terus, dalam hidup nanti tiba-tiba ketemu seorang yang mengagumi saya, memandang saya hebat, sementara di sini saya sangat mudah saya keluar dari hubungan itu. Jadi pasangan yang seimbang itu artinya seimbang dalam arti saling menghargai, saling menghormati, sepaham. Itu artinya seimbang. Jangan sampai yang satu dikontrol oleh yang lain, yang satu mengalah dari yang lain. Karena pasangan kayak itu nggak sehat. Tinggal tunggu kapan pecah, kapan berontaknya yang mengalah ini. Lebih jauh lagi, di dalam berpacaran, berantem itu adalah bagian yang harus dijalani. Kalau orang pacaran nggak berantem, nggak normal, mereka nggak pacaran, mereka sedang bersandiwara. Saya ingat baca satu buku pendeta Charlie Sid, dia adalah seorang pendeta yang menulis tentang perkawinan. Dia bilang, sebelum saya menikahkan satu pasangan, pertanyaan saya adalah, sudah pernah berantem belum? Lalu, oh kami selalu mesra, oh kamu nggak siap untuk kawin, pulang. Pertanyaannya bukan sudah pernah berantemnya atau belum, tetapi sudah punya jam terbang cukup untuk mengatasi perbedaan-perbedaan. Sudah punya jam terbang cukup untuk belajar menyelesaikan persoalan. Karena nanti waktu kawin isinya cuma itu terus. Itulah sebabnya sangat penting pasangan yang seimbang, yaitu yang satu menghormati pandangan yang lain, yang satu menerima yang lain sebagaimana adanya dan saling menguatkan. Itulah artinya seimbang. Masalah beda agama itu cuma salah satu aspek kecil dari masalah-masalah lain yang juga penting. Jadi kayak sudah cukup menjawab ya teman-teman. Mengingat waktu, kita datang ke pertanyaan selanjutnya saja. Karin, boleh. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2 ada hubungannya dengan pembahasan Week of Prayer kita. Henok adalah manusia yang tidak bercacat celah. Kenapa dia tidak dijadikan korban sama seperti Ayub? Terima kasih. Henok dan Elia, ini kan contoh figur yang manusia sempurna, tapi mereka terangkat ke surga. Kenapa Ayub menjadi bahan percobaan Tuhan untuk dicobai, walaupun dia setia? Mana ayatnya? Bahwa Henok manusia yang tidak bercacat celah. Bergaul dengan Allah, maksudnya Hidup itu kan bergaul sudah dengan Allah. lebih konteks ke. Ya, jadi kamu bicara konteks bukan bicara kata kan? Enggak. Ini salah satu proses baca Alkitab. Jangan membaca apa yang kita mau ke dalam Alkitab, tetapi menggali apa yang Alkitab bilang. Di Alkitab Henok itu dikatakan berjalan bersama Allah. Dia tidak diperkenalkan sebagai seorang yang tidak bercacat celah. Dia cuma bilang
Henok berjalan bersama Allah. Sementara Ayub dengan jelas dibilang dia itu tamim, tidak bercacat celah, dan tidak ada orang di Alkitab yang disebut tamim kecuali Ayub. Cara baca Alkitab harus hati-hati. Benar Henok orang baik, tapi dia tidak diperkenalkan oleh Alkitab sebagai orang yang tidak bercacat celah. Hanya Ayub yang tidak bercacat celah. Nah, kalau begitu apa istimewanya Henok berjalan bersama Allah? Jadi sekarang apa istimewanya? Kata berjalan pertama kali muncul ada di Kejadian pasal 3. Setelah Adam dan Hawa makan buah, katanya pada sore hari Tuhan berjalan-jalan di taman itu. Akibatnya Adam dan Hawa sembunyi. Kata itu tidak pernah muncul lagi sampai cerita Henok berjalan bersama Allah. Jadi sebetulnya indikatornya begini. Pada waktu itu semua orang lebih mengikuti gaya hidupnya itu paradigma Adam dan Hawa. Mereka melanggar Tuhan dan tidak berjalan bersama Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Sedangkan Henok adalah orang yang sanggup bertemu dengan Tuhan. Tetapi secara linguistik Henok tidak disebut orang yang tidak bercacat celah. Hanya Ayub yang dikatakan begitu. Satu. Yang kedua, siapa yang latihan nyanyi itu? Oh, oke. Saya sampai lupa saya mau bilang apa. Oh, tunggu, saya harus ingat-ingat dulu saya mau bilang apa. Referensi. Oh, referensi di Alkitab. Bayangkan kalau kita bikin studi banding, contoh sampelnya cuma satu, valid atau tidak? Yang namanya studi banding, sampelnya harus lebih dari satu, dan semakin banyak sampelnya maka semakin solid research yang sedang kita buat. Kalau cerita di Alkitab semuanya sama, maka referensi kita sangat sedikit. Jadi di Alkitab itu referensinya sangat kaya. Ada orang yang baik masuk sorga seperti siapa? Henok. Elia ya boleh dibilang orang baik, tapi naik turun hidupnya. Lalu Ayub orang baik. Jadi kalau pokoknya orang baik masuk sorga, orang tidak baik masuk neraka, itu yang namanya simple wisdom, oversimplification, terlalu disederhanakan. Justru yang membuat Alkitab menarik itu ada orang baik yang masuk sorga, ada orang baik yang justru menderita. Sekarang saya tanya, iman siapa yang lebih kuat? Imannya Daniel atau imannya Stefanus? Nggak tahu. Karena Daniel setia sama Tuhan, hasilnya dimasukin lubang singa, dia selamat. Stefanus setia sama Tuhan, dilempari batu, mati. Siapa lebih beriman kepada Tuhan? Yohanes Pembaptis atau Sadrak, Mesak dan Abednego? Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api, selamat. Yohanes Pembaptis dipotong lehernya, mempan. Iman tidak ada hubungan dengan pengalaman hidup. Sebagian orang kesetiaan mereka kepada Tuhan menghasilkan mujizat, kelepasan. Sebagian orang kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak punya efek apa-apa, mereka mati dalam itu. Dan itu membuat referensi Alkitab sangat kaya. Jadi kalau kita sedang menderita dan kok kayaknya begini, oh iya, Yohanes Pembaptis kayak begini, di sisi lain kita, oh Yusuf juga begini. Jadi referensi yang banyak itu akan menolong kita mengambil sampel yang lebih tepat dan lebih dekat dengan keadaan yang sedang kita jalani. Jadi kalau sangat diseragamkan, Henok harus menderita, Elia ceritanya itu cuma satu jenis, sedangkan ini begitu kaya makna. Jadi sebetulnya ada satu poin, karena saya sudah menyinggung masalah imannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan ini berkaitan dengan masalah
Henokh dibandingkan dengan Ayub. Iman tidak ada hubungannya dengan kenyataan hidup. Yang ada adalah demikian. Ujian iman yang terbesar adalah, coba kalau saudara nanti kapan-kapan baca di Alkitab Ibrani 11. Di bagian pertama, iman itu membuat orang bisa menang, bisa bangkit dari kematian, sakit sembuh, yang lain justru dikejar-kejar, mati dilempari batu, digergaji seperti Yesaya dan sebagainya. Jadi bagi sebagian orang, ujian iman terbesar adalah ketika hidupnya senang. Sementara orang lain, ujian terbesar imannya adalah ketika hidupnya susah. Ada orang waktu hidupnya susah setia sekali sama Tuhan, tapi begitu hidupnya senang, terlalu senang menikmati hidup, lupa Tuhan. Jadi ujian iman buat dia bukan kesusahan, justru kesenangan. Di sisi lain ada orang yang setia sekali sama Tuhan kalau hidupnya sedang makmur, sumbang sana sumbang sini, ada orang susah dia tolong, rajin ke gereja. Tapi begitu hidupnya susah, kecewa, tidak. Jadi buat dia ujian adalah kesusahan. Nah, ujian kita tuh beda-beda. Ada orang diuji melalui kesenangan hidup. Jadi kita bilang, kok Tuhan baik sekali sama dia ya, hidupnya dikasih senang. Bukan, Tuhan sedang menguji dia. Di sisi lain, kok hidup saya susah terus ya, tidak pernah. Justru Tuhan sedang baik, karena kita itu bagusnya kalau lagi susah. Urat kaya kita tuh gak kuat. Jadi referensi cerita di Alkitab sangat beragam, dan justru itu sangat menolong bagi kita untuk melihat kenyataan hidup dengan lebih kaya. Cukup menjawab kayaknya pertanyaan itu ya. Lebih ke konteks Alkitabiah. Dan pertanyaan selanjutnya. Kita lihat nomor 18. Ini berhubungan, langsung saja. Trinitas kan itu satu. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bagaimana jika hal ini dihubungkan dengan Matius 24 ayat 36 yang menyatakan bahwa hari itu tidak ada yang tahu, Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Padahal mereka satu. Kenapa hanya Bapa sendiri yang tahu hari itu? Hari kedatangan anak manusia. Bagaimana penjelasannya? Jadi yang mau ditanya Trinitasnya atau Matius 20? Dihubungkan, Pak Pendeta. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol soal Trinitas dulu. Ada orang suka bilang gini, ada orang-orang yang belum jelas soal Trinitas. Pertanyaan saya, memangnya siapa yang sudah jelas soal Trinitas? Tidak ada orang yang bisa mengetahui Trinitas dengan jelas. Kenapa? Yang namanya kealahan atau Tuhan itu salah satu syaratnya harus misterius. Kalau Tuhan tidak misterius, dia bukan Tuhan lagi. Jadi kalau saya bisa menguasai siapa itu Tuhan, apa itu Tuhan, kayak saya bisa bedah kodok, oh ini kodok, ini gini, maka saya berada di atas posisi, saya jadi Tuhan, dia jadi bawahan saya. Jadi syarat Tuhan itu dia harus misterius. Jadi kalau kita tidak bisa memahami konsep kealahan, puji syukur, saya masih manusia dan dia masih Tuhan. Ngerti nggak yang saya maksud? Contohnya, pesawat terbang, biar mesinnya dibuka, saya lihat, saya nggak ngerti apa-apa. Tapi bagi ahli mesin pesawat terbang bukan misteri, dia bisa bongkar sana, bongkar sini. Jadi buat dia itu adalah permainan, buat saya misteri. Nah kalau Tuhan kita bisa kuasai, oh Tuhan begini, Tuhan jadi mainan buat kita dalam arti sesungguhnya. Yang kedua, kenapa jadi panas? Oh, lampu itu. Yang kedua, kita tidak menciptakan doktrin Trinitas. Kita tidak menciptakan doktrin Trinitas. Yang ada, Alkitab memberitahu kita tentang masalah ini. Dan kita cuma baca Alkitab, kita cuma ikuti.
Kita tidak menciptakan doktrin Allah Bapa. Yang ada, tiba-tiba Yesus bilang begini, oleh sebab itu berdoalah demikian, Bapa kami di sorga. Kita disuruh ya kita ikut. Kita tidak menciptakan doktrin Allah anak. Tiba-tiba Yesus bilang, anak begini, ya kita ikut. Jadi kita tidak menciptakan doktrin, kita hanya mengikuti apa yang Alkitab sampaikan. Lalu saya akan memberi dua kata yang bertolak belakang, yaitu inkarnasi dan teosis. Ini adalah konsep yang bertolak belakang tentang ketuhanan. Yang namanya, mungkin kita lebih akrab dengan istilah inkarnasi. Inkarnasi adalah konsep bagaimana Tuhan turun menjelma menjadi manusia. Sedangkan teosis adalah suatu konsep di mana ada manusia biasa yang diagung-agungkan dan dibesar-besarkan sampai naik jadi posisi Tuhan. Jadi dari manusia jadi Tuhan. Nah, bagi orang non-Kristen dan bagi sebagian orang Kristen, doktrin keilahian Yesus itu mengikuti alur pemikiran teosis, bahwa Yesus itu manusia tapi dibikin oleh orang Kristen naik statusnya jadi Tuhan. Teosis itu namanya. Alkitab tidak punya doktrin teosis. Di Alkitab doktrinnya itu inkarnasi, Tuhan turun menjadi Yesus. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah Maha Kuasa? Jawabannya ya. Apakah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Jawabannya ya. Jadi kalau Tuhan memilih mau menjelma menjadi manusia, bisa atau tidak? Bisa. Namanya dia Tuhan. Kenapa dia tidak minta izin sama saya? Memangnya siapa saya Tuhan harus tanya-tanya? Jadi itulah doktrin inkarnasi. Jadi sekarang kalau kita menyebut status Yesus yang benar, Tuhan itu Yesus atau Yesus itu Tuhan? Saya lagi nanya nih. Konsep yang benar, Tuhan itu Yesus, bukan kamu berdua yang saya tanya, jangan minta mereka jawab. Tuhan itu Yesus atau Yesus itu Tuhan? Kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, itu teosis. Yesus yang manusia itu Tuhan. Yang benar Tuhan menjelma menjadi Yesus. Jadi harusnya kita bilang Tuhan adalah Yesus, bukan Yesus adalah Tuhan. Lalu sekarang ayat di Matius itu bisa dibaca dua cara. Satu, ayat itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Apa buktinya? Ada yang tidak dia ketahui, padahal salah satu syarat ketuhanan adalah Maha Tahu. Atau dibaca di sisi lain, betapa sempurnanya penjelmaan Yesus sampai salah satu sifat ketuhanannya, yaitu kemahatauan, tidak dia gunakan. Bagi sebagian orang, ayat itu justru sangat menguatkan karena menunjukkan betapa sempurnanya penjelmaan Yesus. Dia tidak tahu. Jadi kemanusiaan yang ditekankan. Bagi orang yang pengkritik Alkitab, ayat itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena memang saat itu posisi dia bukan Tuhan. Posisi dia adalah sedang menjadi Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi yang mau ditekankan kemanusiaannya. Dan itu tidak berlawanan dengan Trinitas. Setelah Yesus bangkit dan kembali kepada kealahannya, dia tahu. Tetapi dalam waktu itu sebagai ini banyak sekali dia punya potensi-potensi dan karakteristik kealahannya yang dinonaktifkan. Salah satunya adalah pengetahuannya tentang hari dan jamnya. Saya nggak tahu apakah jawaban ini buat saya sangat jelas, tapi buat saudara sangat kabur, yaitu salah pendengar. Maksudnya itulah jawaban tersederhana yang bisa saya berikan. Tidak bisa lebih disederhanakan lagi. Bagaimana? Sir, bagaimana dengan pendapat bahwa penjelmaan Tuhan itu 100% manusia dan 100%-nya lagi keilahiannya? Kita bicara status,
atau bicara fisiknya? Dua-dua. Nggak bisa. Maksudnya begini, 100% status dia adalah Allah. Tetapi waktu dia menjelma, dia harus 100%, fisiknya harus fisik manusia. Artinya ditinju bengkak, malam kecapean tidur. Apakah Allah tidur? Ayat di Mazmur bilang tidak pernah tidur penjaga Israel. Yesus perlu tidur. Jadi status kealahannya 100%. Tetapi dinonaktifkan itu karena nggak adil. Itu nggak adil kalau misalkan dia menjelma dengan menggunakan kealahan 100%, itu seperti orang mau berantem, yang satu tangan kosong, yang satu lengkap dengan granat, dengan pistol, dengan basoka dan sebagainya. Kan nggak adil sama yang ini. Jadi kalau Tuhan, salah satu bukti bahwa penjelmaan Yesus itu 100% manusia adalah setan tidak komplain. Karena kalau sampai Yesus menggunakan kealahan di dunia ini, setan akan bilang, lihat itu, hukum Tuhan tidak bisa diturut, buktinya untuk mengikut hukum Tuhan, Yesus harus menggunakan kealahan, maka setan menang. Dan justru itulah cerita yang paling menarik dari pertentangan antara Yesus sama setan. Sebetulnya setan tidak punya rencana sama sekali untuk menyalibkan Yesus. Setan tidak punya rencana sama sekali untuk membunuh Yesus. Tujuan setan cuma satu, Yesus berdosa. Itu aja tujuannya. Karena tujuan dia cuma mau bilang hukum Tuhan itu tidak mungkin diturut. Jadi digoda, Yesusnya tidak tergoda, dia lama-lama gimana kalau menggunakan kekerasan? Gimana kayak ini? Lama-lama terlalu keras sampai Yesusnya mati. Nyesel dia. Pakai bahasa manusianya. Dan itulah kekalahan setan. Jadi bukti bahwa Yesus ketika menjelma 100% manusia adalah, kalau kita baca di Alkitab, setan tidak pernah komplain tentang performance Yesus. Tapi status dia adalah Allah. Tetapi kuasa kealahannya dinonaktifkan, karena kalau itu dipakai tidak fair dengan manusia yang lain yang tidak punya status seperti itu. Justru godaan setan adalah supaya dia mengaktifkan kealahannya. Dan kalau dia sampai mengaktifkan, kalah dia justru. Kurang lebih begitu ceritanya. Oke, Sir, jelas sekali. Mungkin bisa Sangat dilanjutkan. jelas menurut kita semua. Pertanyaan selanjutnya. Kamu atau dia? Oh, saya. Oke. Baiklah. Untuk mengingat waktu, nomor 29. Siapakah istri dari Kain? Sedangkan waktu itu manusia yang di dunia hanyalah Adam, Hawa dan Kain. Apakah mungkin istrinya itu adalah saudaranya sendiri? Mungkin. Terus kalau mungkin emang kenapa? Yang Alkitabiahnya seperti apa, Pak Pendeta? Nggak ada, Alkitab nggak bilang apa-apa. Pertanyaan ini sangat mudah dijawab kalau Alkitab memberi nama istri Kain. Alkitab diam, jadi setiap jawaban adalah spekulasi. Atau mungkin ada sejarah yang meyakinkan bahwa Kain punya istri siapa begitu? Bisa, tapi jawaban itu tidak Alkitabiah. Yang kamu mau Alkitabiah atau tidak? Ya. Kalau Alkitab nggak bilang, maka jawaban yang paling aman ya nggak tahu. Dan tidak apa-apa tidak tahu. Yang kedua, kalau kita baca Adam dan Hawa setelah memperanakan Kain, Habel, lalu Set, memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Alternatifnya apa? Kalau nggak kawin sama adiknya, sama monyet? Memang nggak ada alternatif lain waktu itu. Tapi itu bukan yang ideal, karena sekarang bayangkan kalau saya duduk di tempat ini dan saya masih muda belum menikah. Ada begitu banyak wanita, kenapa hanya harus kawin dengan adik sendiri? Emang pilihannya nggak ada lain? Karena mereka tuh, jadi saya mengingatkan cerita ketika Adam pada suatu hari bertanya kepada Hawa, Hawa, cintakah engkau kepadaku? Hawa jawab,
siapa lagi kalau bukan kamu? Karena memang nggak ada pilihan. Jadi jauh lebih enak saya daripada Adam. Saya punya banyak pilihan, saya pilih istri saya. Adam nggak punya pilihan. Dan Kain juga dalam posisi begitu. Itulah spekulasi terbaik yang bisa diberikan. Tidak Alkitabiah, karena Alkitab nggak bilang apa-apa. Setiap jawaban yang kita berikan adalah spekulasi. Jadi Sir, apakah di zaman kita sekarang, kalau memang kita mau memilih saudara, apa itu bisa? Kalau banyak orang lain, kenapa ambil saudara? Incest itu ya sekarang sudah tidak bisa. Tapi kalau jadi gini contohnya, itu contohnya kayak orang bertanya gini, kenapa waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir nggak naik pesawat aja? Itu kan pertanyaan itu salah secara kronologis, karena pesawat belum ada pada zaman itu. Jadi kita menggunakan paradigma sekarang di mana incest sangat tidak sehat karena begitu banyak alternatif lain kepada Kain yang tidak punya pilihan. Jawabannya sudah cukup jelas karena memang jawaban itu terbatas oleh pertanyaan, oleh jawaban. Itu yang saya maksud, bahwa pertanyaan kita harus jadi salah satu seni yang harus kita pelajari adalah the art of asking question. Kita harus belajar menanyakan pertanyaan yang benar supaya dapat jawaban bagus. Kalau pertanyaannya saja sudah salah, jawabannya kacau-kacau ke sana. Itulah sebabnya saya bilang pertanyaan jauh lebih penting dari jawaban. Karena pertanyaan yang kurang jelas, sebaik apapun coba menjawabnya tidak akan jelas. Karena memang sifat pertanyaannya yang, dan bukan salah orang yang bertanya. Ini adalah salah satu contoh dari banyak sekali pertanyaan yang Alkitab diam, kita kepengen tahu, jawabannya merupakan spekulasi. Cukup. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Rini boleh ambil satu. Mungkin 2 pertanyaan lagi cukup. Pertanyaan nomor 8. Di buku Bilangan 21 diceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Waktu itu Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dan menaruhnya pada sebuah tiang. Siapa yang melihat pada ular tedung tersebut akan hidup. Ini seperti konsep penyembahan berhala. Apa maksud Tuhan dengan hal ini? Konsep apa? Penyembahan berhala. Ini contoh pertanyaan yang kurang tepat. Dan tidak salah pertanyaan ini adalah contoh cara baca Alkitab. Tuhan menyuruh mereka melihat kepada ular itu, bukan menyembah ular itu. Jadi ini bukan penyembahan berhala. Benar enggak? Ya iya, jadi Tuhan tidak suruh mereka sembah, Tuhan suruh mereka lihat. Kalau sampai Tuhan menyuruh mereka menyembah ular itu, baru itu namanya penyembahan berhala. Tetapi sekarang kamu dalam posisi sakit, dalam posisi mau mati. Melihat ke ular itu adalah ujian. Percaya nggak firman Tuhan? Tuhan suruh lihat. Sekarang gini, kita sakit parah, berobat ke dokter, lalu dokter bilang, lihat sama saya. Percaya nggak dengan lihat dokter sembuh? Kalau diobati, dioperasi, dibeginikan baru percaya. Tapi kalau cuma disuruh lihat kan. Nah jadi orang Israel itu ujian iman. Percaya nggak bahwa cuma lihat ular itu sembuh? Jadi justru itu ujian iman kepada Tuhan, bukan penyembahan berhala. Seperti satu kali saya melawat anggota saya yang sakit kaki, dia ya sedang musim salju, udara sangat dingin, jadi kakinya beku, dia dorong mobil, salah satu urat betisnya putus, jadi dia tidak bisa jalan. Waktu saya lawat, sebegitu saya masuk pintu saya bilang, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dia cuma senyum-senyum lihat saya. Saya bilang, lihat kamu nggak punya iman, jadi makanya kamu. Jadi dia duduk terus, menunjukkan ketika Tuhan suruh mereka lihat kepada ular, masuk akal nggak? Cuma lihat sembuh. Jadi itu bukan penyembahan, justru itu ujian iman.
Yang dipercaya bukan ularnya tetapi firman Tuhan ya. Ini salah satu contoh cara bertanya yang kurang tepat. Tapi telah berhasil dijawab dengan tepat, saya rasa. Itu hebatnya saya. Oke, lanjut saja. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Uta. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 15. Bagaimana cara mengetahui bisikan Allah dan bisikan dari setan ketika ingin mengambil keputusan? Karena setan pintar mengelabui manusia. Setan pintar mengelabui manusia. Iya. Memangnya Tuhan nggak lebih pintar dari setan? Pertanyaan begitu. Ya, kita terlalu seringkali kita terlalu apa yang lucu di pertanyaan ini? Ketiak bukan ketika. Salah pengetikan saja, Sir. Iya. Ya, apa boleh buat? Seringkali ya, ini jawaban untuk pertanyaan ini sederhananya adalah mau lihat gelas itu setengah penuh atau setengah kosong. Maksudnya seringkali kita lebih menekankan beratnya problem daripada berkuasanya Tuhan dalam menolong kita mengatasi problem. Kita lebih sering bicara tentang betapa hebatnya pekerjaan setan dibanding bahwa Tuhan itu lebih hebat dari setan. Tapi sekarang begini, saya punya umur sudah 40 tahun lebih dan saya sudah bekerja di kependetaan sekitar 20 tahun lebih. Belum pernah satu kali pun saya mendengar Tuhan berbisik sama saya. Dan belum pernah sekalipun setan berbisik sama saya. Itu kan bahasa lambang. Hatinya berkata, itu bahasa lambang. Memang hati kita punya mulut. Hatinya mendengar. Jadi itu adalah bahasa lambang. Tetapi seperti saya cerita tadi, apa yang terjadi adalah referensi hidup. Setiap bacaan yang kita baca, setiap tontonan yang kita tonton, setiap pengalaman hidup yang kita alami terekam dalam pikiran kita, itu jadi referensi. Nah, ketika jadi referensi, ketika dalam satu situasi kita harus memilih antara satu dari yang lainnya, referensi yang kita miliki itulah yang akan menolong kita memilih. Nah, memori macam apa yang ada di dalam pikiran kita ini, referensi macam apa? Kalau referensi yang jelek-jelek, kita sangat lemah kemampuannya untuk memilih pilihan yang baik. Sementara kalau kita penuhi pikiran kita dengan referensi yang baik-baik dan terutama yang bijaksana, kita lebih punya kemampuan untuk memilih yang baik. Jadi ini lebih masalah referensi. Tetapi istilah rohaninya bisikan Roh Kudus dan bisikan setan. Kurang lebih begitu. Jadi nggak ada Tuhan tiba-tiba teriak-teriak di telinga kita. Mungkin jarang. Kalau gitu Tuhan nggak perlu kasih kemampuan berpikir dong. Justru Tuhan memberi kepada kita pikiran, yaitu digunakan untuk mengumpulkan referensi dan memilih, dan itulah sebabnya namanya manusia, yaitu bisa memilih. Referensi itu yang istilah lainnya adalah bisikan-bisikan. Padahal itu referensi memori yang kita simpan. Dan kalau kita berdoa, artinya kita memohon Tuhan tolong supaya referensi yang baik-baik yang keluar. Sedangkan kalau kita tidak pernah berdoa, maka kita bergantung kepada kemampuan logika kita untuk mengeluarkan referensi yang mana. Jadi saya gunakan bahasa sekular untuk menjelaskan masalah rohani. Cukup menjelaskan. Bagaimana Rin? Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Pendeta. Tapi karena mengingat waktu, staf PA dan semua yang ada memintakan aplikasi dari semua pertanyaan yang sudah dibahas, aplikasinya untuk kehidupan kita bisa dibawakan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulannya,
Ya itu tadi, bahwa kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk mempertanyakan jauh lebih penting daripada kemampuan untuk menjawab. Jadi kalau ada orang suka tanya-tanya itu bagus, yang bahaya kalau orang suka jawab-jawab. Itu kalimat mahal. Pikirkan, seorang dokter bisa menyembuhkan penyakit semakin banyak dia tanya. Jadi bayangkan kalau kita ke dokter, dokter dari muka kamu kelihatannya kamu sakit ini, kasih resep keluar, kita tersinggung, kan kita maunya gimana perasaan kepalanya, gimana perutnya, gimana dadanya, sakit dokter, sejak kapan, apa sakitnya terus-terus atau datang dan muncul, kalau datang dan muncul seberapa sering, kemarin kehujanan. Semakin banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh dokter, semakin baik kesimpulan, semakin kuat kesimpulan yang akan dibuat dan semakin mujarab obat yang dikasih. Hidup juga gitu, semakin banyak kita mempertanyakan nah sekarang ada dua jenis pertanyaan. Ada orang bertanya-tanya untuk menjatuhkan, ada orang bertanya-tanya untuk menyelesaikan masalah. Yang saya maksudkan kemampuan bertanya adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menyelesaikan masalah, dan itu akan membuat kita berkembang. Jadi bagus sekali kalau kita, dan itu salah satu cara baca Alkitab, yaitu bertanya, kenapa ceritanya begini, kenapa ceritanya begini. Dan ketika kita bertanya-tanya baca Alkitab, cara baca kita lebih kreatif dan kita dapatkan poin-poin yang tidak pernah dilihat orang. Tapi kalau kita waktu baca Alkitab tidak bertanya apapun, ya ceritanya cuma terulang-ulang begitu-begitu terus. Hati-hati, pertanyaannya pun harus pertanyaan yang benar. Jadi kita harus belajar membuat pertanyaan yang benar, karena ada pertanyaan yang salah approach. Contohnya, sebelum Yesus mulai khotbah keliling, dia ngapain aja? Itu pertanyaan yang salah, karena Alkitab nggak bilang apa-apa tentang hal itu. Setiap jawaban terhadap pertanyaan semacam itu adalah spekulasi. Tapi contohnya kita lihat, Yusuf mulai kerja jadi Perdana Menteri umur 30. Yesus mulai kerja umur 30. Oh, di zaman Alkitab umur 30 itu dianggap usia seorang sudah cukup dewasa. Kesimpulannya lebih sederhana. Jadi cara bertanya harus dilatih. Itu yang bisa saya simpulkan untuk acara sore ini. Jawaban-jawaban yang saya sampaikan sangat terbatas dan tidak memuaskan. Dan kalau saudara tidak puas dengan jawaban saya, itu sangat bagus, karena artinya saudara masih belum puas, dan kalau tidak puas, berusahalah cari jawaban yang lebih lengkap dan lebih baik, dan dengan begitu kita akan berkembang. Dan sebagai kalimat penutup, secara pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara para mahasiswa yang telah begitu baik terhadap saya. Kalau saya khotbah didengarkan, itu adalah merupakan satu kehormatan yang sangat tinggi kepada saya. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing, memberi kecerdasan, hikmat, akal budi, dan Tuhan akan selalu menyertai dan membuka pintu-pintu kesempatan bagi masing-masing saudara. Terima kasih.